Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Selasa 14 November 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang cerah, udara yang segar, umur diperpanjang, luar biasa. Hari ini kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah jangan biarkan hatimu kosong. Hati-hati dengan hati. Karena dalam laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati, siapa yang tahu? Ungkapan ini hendak memberi pesan bahwa isi hati seseorang tidak ada yang tahu. Lalu apakah Yesus tahu isi hati orang-orang Farisi yang meminta tanda kepada Yesus? Yesus yang baru saja mengusir setan kemudian melanjutkan perkataannya. Dengan roh jahat yang merasuki tubuh manusia, seorang yang telah sembuh dari kerasukan setan tidak menjamin aman dari gangguan roh jahat selamanya. Ada kemungkinan roh jahat kembali dan membuat keadaannya lebih parah dari sebelumnya. Perkataan Yesus ini disampaikan kepada orang-orang Farisi yang meminta tanda dari Yesus. Padahal mereka telah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Mereka memanggil Yesus guru. Panggilan tersebut bukan karena mereka menghormatinya, tetapi mereka hanya berpura-pura. Karena sesungguhnya dari hati mereka berniat menghina Yesus. Perkataan Yesus tentang kembalinya roh jahat hendak menyampaikan kepada orang Farisi bahwa mereka adalah angkatan yang di luarnya terlihat seperti pengikut Kristus, tetapi hati mereka penuh dengan kejahatan. Yesus tahu apa isi hati orang-orang Farisi yang hanya ingin meminta tanda tetapi tidak percaya kepadanya. Kehidupan kita selalu dikelilingi oleh hal-hal yang biasa membuat kita melakukan dosa. Hati yang kosong akan dimanfaatkan oleh roh jahat. Dan karena itu firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 80. Milikilah hati yang senantiasa mengarah kepada Kristus, dan biarkan Roh Kudus memperbaharui dan mengisi hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.